Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk membawakan materi kita ini tentang wawasan kependudukan. Jadi kalau dilihat tadi dari struktur pengalaman sekolah itu, kira-kira ada nggak di situ yang betul pesantren? Dari MI sampai MTS sampai Merdeka. Kalau Ustaz Anuni sebut di sini PBI-nya dengan Merdeka. Mana salah Anuni saja? Oh, belum datang ya. Ya, Aju di sana. Apa itu Merdeka? Apa Merdeka? Sangat familiar. Manteka, MANPK, MAPK. ya MAPK. Madrasah Aliyah Pendidikan Keagamaan. Waduh. Padahal ini anunya nih apa namanya nih tokoh MAPK di sini. Bapaknya. Jadi Bapak Munisa ini beliau pernah memimpin MANPK di Martapura sana. MAKN atau MAPK itu adalah sejenis madrasah atau pondok pesantren yang didirikan oleh pemerintah. Jadi pesantrennya bukan pesantren swasta tapi pesantren negeri. Ya. PK-nya itu program khusus. Ya. Jadi karena MANPK ini Madrasah Negeri Program Khusus ini dibuat oleh pemerintah, makanya tidak dikatakan pesantren karena milik pemerintah. Biasanya kan pesantren itu swasta. Ya. Jadi kehidupan di sana kurang lebih sama dengan di pesantren-pesantren. Jadi namanya program khusus. Yang mempunyai program khususnya yaitu sistem kepesantrenan. Ya. Jadi sudah bergelut beberapa tahun di pesantren, baik ketika menjadi santri maupun selepas jadi santri tetap bergelut dengan pesantren, dan sekarang di Kalimantan juga bergelut dengan pesantren. Jadi mulai menginjakkan kaki di Kalimantan langsung guring di sini di pondok pesantren Al-Muqan. Ini masih rawa-rawa sama ini. Ya. Jadi penghuni pertama pondok pesantren di lokasi ini saya dengan Ustadz Fahmi. Ya. Nah, kita berbicara mengenai wawasan kependudukan. Pertama dulu kita memberikan titik berat kepada kata wawasan. Nah, mungkin orang Jawa di sini pasti tahu apa yang dimaksud dengan wawasan. Wawasan itu berasal dari kata wawas, bukan awas ya. Kalau awas itu menjaga, memperhatikan dengan saksama. Tapi kalau wawas, apa Bu Win? Wawas itu? Yang Ustazah Mami ini Berpandangan luas. Pandangan, ya, pandangan jauh ke depan, ya, bukan memandang seperti ini. Kalau ini melirik namanya, tapi ini wawasan memandang ke depan sambil memikirkan dalam pemikiran kita suatu ide yang ingin dikembangkan. Jadi wawasan itu tidak hanya sekedar melihat, tapi bagaimana kita membuat ide kita itu bisa terrealisasikan di masa yang akan datang. Nah, kependudukan tentunya sudah tahu semua apa itu pondok. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dari hati sanubari yang masing-masing, dari relung hati yang paling dalam. Apakah lembaga kita ini dalam pemikiran Bapak Ibu pondok atau sekolah? Sekolah yang berbasis pondok atau pondok yang berbasis sekolah? Sekolah berbasis pondok atau pondoknya? Kalau menurut Ibu Zakia, sekolah berbasis pondok. Ada kalau panas pondok berbasis sekolah atau sekolah berbasis pondok? Oh?
nanti kita lihat apakah lembaga kita ini sekolah berbasis pondok atau pondok berbasis sekolah. Kita lihat di manajemennya nanti ya, strukturnya. Kalau mungkin Ibu Wiwi, Ibu Ida, mana Ibu Ida? Ya, sudah paham sebenarnya dalam pemikirannya apakah lembaga kita ini sekolah berbasis pondok atau pondok berbasis sekolah. Pak Anas juga mungkin sudah tahu ya. Nanti itu pertanyaan yang mendasar, apakah kita ini sekolah atau pondok, nanti kita lihat dari struktur manajerialnya. Ya. Nah, kita bahas dulu pondok secara umum. Setelah itu kita berbicara tentang pondok kita ini atau pondok Muhammadiyah. Pondok, ya, lanjut kayak ke bawah. Nah, pondok itu berasal dari kata punduk. Ya. Kalau kita di Indonesia mengatakan pondok ya paling saung-saung di tengah sawah, atau paling tidak pondok mertua indah. Yang paling banter, artinya pondok itu seolah-olah sesuatu yang termarginalkan, ya, sesuatu yang berada di pinggir. Padahal kalau kita pergi ke Arab sana, ya itu pondok itu adalah sebuah hotel. Ya Ustaz Wahid kan? Ya. Pondok itu adalah hotel, pondok. Ya. Jadi sebenarnya kita ini untuk membangun imajinasi kita bahwa pondok itu bukan termarginalisasikan, ya kita kembalikan kepada istilah yang sebenarnya bahwa kita tinggal di hotel. Ya. Bapak Ibu sudah rasakan bagaimana tinggal di hotelnya santri kita? Sudah. Yang mana? Ya. Nah, itulah hotel kita di sini. Cuma makanannya apa yang beda? Kalau santri kita mungkin 2 tahun baru dapat daging. Paling tidak kayak pagi tadi pakai kari. Tapi karinya nggak pakai kentan dengan wortel ya kari tok. Itu pun karinya dibeli di pasar namanya. Bumbunya. Ya tapi tidak lah, insyaallah nanti untuk makanan ini kita tinggalkan. Jadi pondok itu adalah tempat kita menginap di suatu wadah tertentu, dalam hal ini pondok pesantren. Sedangkan pesantren itu sendiri sebenarnya berasal dari kata Sanskrit, ya, santri. Santri itu adalah di sini pendeta datang dulu, kemudian ya seperti ini namanya Bapak Ibu datang berkerumun di depan pendeta. Nah, orang yang berkerumun di depan pendeta itulah namanya santri. Ya, santri. Jadi Bapak Ibu ketika misalnya di sini kemudian ada pendetanya di sini, apa yang nama pendeta orang Hindu itu? Pandita. Ya, panditanya ya ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini namanya pendeta. Ya, tapi rata-rata memakai jubah yang dengan model rambut yang klinis seperti orang muda. Nah, karena pendeta ini orang yang memilih pendeta ini tinggal di suatu lingkungan tertentu, sehingga lingkungannya itulah yang disebut sebagai pesantren. Ya, jadi artinya orang yang mencari ilmu di orang pintar, orang alim dalam agama Hindu, kemudian tinggal di suatu tempat, itulah yang dinamakan sebagai pesantren. Ya. Yang tinggal di dalamnya adalah santri. Ada yang pernah nyantri di sini? Kalau Ustaz Soleh sudah makan asin manisnya yang namanya pesantren. Ini betul-betul pesantren Bu ya, Bapak Ibu. Bukan pesantren. Bukan pesantren. Ya. Betul-betul pesantren. Ya. Ada yang pernah pesantren di sini? Munisa ya, IMABK. Ya, jadi kita pesantren tempat kita menuntut ilmu di bawah seorang pendeta. Ya, kalau dalam agama Islam kan kita tidak sebut sebagai pendeta. Ya, meskipun pada masa lalu ya, disebut juga pandita. Namun perkembangan selanjutnya kemudian disebut dengan kiai. Tapi perlu diberi batasannya, kiai di Jawa itu bukan cuma yang paham agama, karbau pun juga adalah kiai. Ya.
Kerbau pernah jalan-jalan ke Keraton Solo? Ya. Belum. Nah, nanti diusulkan ke Pak Ali supaya kita jalan-jalan ke sana ya. Jadi kerbau peliharaan keraton itu namanya Kiai. Kiai apa Ustaz? Ya, Kiai Selamat. Iya. Kiai Selamat. Nah, lanjut Ustaz. Yang nggak usah kita definisikan karena sudah tahu sendiri ya. Nah, ini hal yang paling mendasar dari satu-satu aja dulu Ustaz. Ya, kita urai satu-satu dulu. Salah satu syarat untuk menjadi sebuah pesantren ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kiai. Nah, kiai kira-kira di pondok kita ini siapa kiainya ya? Ya, jadi ya Ustadz Nurah itu sebenarnya kiai. Ya. Kiai Haji Dr. Andes Nurah Jufri. Kriteria disebut kiai artinya kalau dalam struktur keagamaan dia pintar seluruh alat-alat dalam mempelajari alat-alat dalam mengkaji keagamaan mulai nahu sorab, ulumul mustalah, tafsir, hadis dan sebagainya mereka kuasai. Tapi ya untuk disebut sebagai kiai bukan seperti gelar akademi profesor ya harus kita menyusun beberapa makalah jurnal kemudian kita disebut sebagai kiai. Tapi yang disebut sebagai kiai adalah pengakuan masyarakat. Kalau misalnya seluruh guru-guru yang ada di sini ditambah santri yang mengakui bahwa Ustadz Burhan itu adalah kiai, nafsah kita. Ya. Jangan dulu saya ya. Jadi kiai itu adalah pengakuan. Jadi kalau misalnya hari ini kita sepakat, Ustadz Aki misalnya lah. Ustadz Aki kita sepakati bahwa beliau adalah kiai ya. Kita harus menghormati beliau sebagai kiai. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengundang Ustadz Akid jangan lupa kiai di situ. Tapi bukan H karena belum halal sholat nanti hanya. Tapi KM. Amin. KM ya bukan kapal motor atau bukan kilometer, tapi kiai. Ya kiai muda. Ya kiai muda. Jadi kalau mengundang Ustadz Akid nanti ceramah, misalnya pengajian di FI, pengajian di Sanawiyah, ditulis KM. Ya. KM kiai muda. Ya. Jadi tapi jangan mudahnya ya yang ditonjolkan. Ya kalau mudahnya ditonjolkan itu artinya masih laku di pasaran. Kiainya yang ditonjolkan, jangan mudahnya. Ya. Kalau setua apapun orang itu pasti tidak ada yang dikatakan sebagai tua. Ya, pasti selalu dikatakan muda. Karena itu memang naluri laki-laki ya. Ya selalu mau dikatakan muda. Maulah panas dikatakan tua. Ya, kiai. Jadi kiai itu tidak ada bentuk formalitas untuk kita katakan bahwa orang ini adalah seorang kiai, tapi itu merupakan pengakuan. Nah, kalau kita di pondok ini mengakui bahwa Ustadz Nurhan atau Ustadz, ya ada dua Ustadz kita sini ya. Ini bisa kita panggil kiai muda, maka insya Allah itu penjajahan berikutnya akan terus dipanggil sebagai kiai. Nah, salah satu caranya untuk mengakui itu yang mulai dari format persuratan kita pakai KM. Nah, orang yang menggunakan juga nanti KM akhirnya dikenal sebagai kiai. Cuma masalahnya di tradisi NU itu kiai itu tidak terlalu familiar. Ya, Muhammadiyah tidak terlalu familiar dengan kiai. Tapi rata-rata pendiri dan tokoh-tokohnya adalah kiai. Ya. Ahmad Dahlan sebenarnya itu dulu bukan kiai ketika mendirikan. Kiai sudah belum, masih dahulu ya.
Kalau kita lihat kalau kita lihat di filmnya itu Sang Surya masih benar-benar wis. Ya, maksudnya ketika menggelontorkan ide-ide ini, tapi ketika setelah berhasil pulang dari Timur Tengah sana mendalami agama, kemudian pulang dan mendirikan organisasi Muhammadiyah, kemudian beliau dikenal sebagai kiai. Ya. Jadi dengan berkecimpungnya kita di sini, insya Allah akan melahirkan kiai-kiai minimal gurunya dulu yang bisa jadi kiai. Ya, ini ada beberapa ini yang bisa berpangkat-pangkat calon kiai ini. Ada Ustaz Wahid, calon kiai. Tapi Ustaz Wahid ini sebenarnya sudah kiai ya. Ya. Belum dua lagi. Oh, belum. Rata-rata dua. Jadi istilah orang itu kalau satu itu apa namanya nih wajar, ya wajar. Kalau dua apa ya, kalau dua sekali? Ya kalau satu belajar, kalau dua wajar, kalau tiga kurang wajar, kalau empat kurang wajar. Ya ini pikiran kita aja ya, jangan dikasih. Jangan masuk, Pak. Nanti pulang ke rumahnya katanya siapa yang mengajari persoalan ini? Saya jadi bisa jadi. Ya kiai itu tadi ya, tapi memangnya kiai itu harus banyaknya. Kalau begitu katanya Ustaz Mamit gak usah jadi kiai lah. Nah kemudian lanjut Ustaz, santri. Ya santri. Nah kalau di pesantren itu tidak mengenal umur, yang namanya santri ini siapa saja yang datang berkumpul di dekat para kiai itu, itulah yang disebut sebagai santri. Makanya pesantren tradisional itu tidak mengenal penjenjangan. Ya, tidak mengenal penjenjangan. Yang dikenal dalam sistem pesantren adalah kita misalnya belajar Bulughul Maram. Ya, tamat mulai kitab Toharah sampai kitab Az-Zawjat. Ya, di dalamnya ada Ta'adduduz Zawjat. Apa Ta'adduduz Zawjat? Ya, di dalam kitab Ta'adduduz Zawjat itu jadi mulai dari kata Toharah sampai Ta'adduduz Zawjat itu berjenjang. Jadi bagi mereka yang terlambat mengikuti pembelajaran itu, meskipun usianya sudah ulur, harus kembali lagi kepada kitab Taharah. Itu penjenjangan sasari pada masa lalu. Ya. Sementara ini kita distrap sedikit dengan kenapa rata-rata kitab fikih itu dimulai dengan kitab Taharah. Kenapa kira-kira Ustaz Wahid? Ya, mulai dari Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua kitabnya dimulai dari kitab Taharah. Karena keterkaitan ibadah itu Harus mensucikan diri. Ya. Nah, itu satu pendapat bahwa kita dalam beribadah itu yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah kesucian. Tapi ini juga ada latar belakang historisnya ya. Bagi yang pernah berkunjung ke Mesir, ya mohon maaf ya kita tidak berbicara mengenai Mesir masa lalu. Ya sekarang mungkin Mesir sudah maju. Jadi di Mesir itu biasa kita dapati orang kencing di tengah jalan. Misalnya pakai dasar kan? Ya di tengah jalan, bahkan ada yang berak di tengah jalan. Bahkan di dekat Masjid Imam Syafi'i pun masih ada beberapa. Jadi makanya Imam Syafi'i itu memulai kitabnya dengan taharah, bahwa yang paling pertama yang diperhatikan dalam Islam adalah kesucian. Jadi kami tahun berapa itu di Mesir kemarin itu yang memperhatikan memang ada kurang anulah. Tidak tahu lah kalau dia Ustaz Wahidnya. Ya. Tapi sekarang sudah berubah. Jadi dulu itu memang dipusatkan kepada taharah karena taharah ini adalah melihat kondisi sosial masyarakat pada saat itu yang belum
belum stabil persoalan kesucian ini. Ya, kemudian ya santri sudah paham tadi ya. Kemudian pondok. Nah, pondok alhamdulillah kita punya pondok ini. Kalau standar Banjar ya, bukan standar Jawa atau standar di lainnya, standar kita ini ya sudah cukup lumayan lah. Gedung kita ini karena rawa, jadi ya harus seperti ini gedungnya, banyak tiang-tiang seperti ini. Ya, kalau menurut konsep di tanah yang bagus itu ini sangat mengganggu. Ada beberapa pilar sampai ke sana itu sangat mengganggu dari sebuah gedung yang modern. Tapi karena kita ini adalah tanah gambut, ya anggaplah untuk situasi Banjar kita sudah lumayan lah. Ya, kita punya gedung. Ya, Ustadz Anas, apakah gedung MI sudah layak untuk dikatakan pondok? Pondok modern maksudnya? Layak sudah ya? Oh, layak. Berarti gedung dua dengan gedung satu nggak layak ya? Ya, nanti kita juga akan bicara apa sebenarnya dimaksud dengan modern. Ya, pondok kemudian ada masjid. Nah, masjid kita lumayan alhamdulillah ya, dengan anggaran kurang lebih 6 miliar. Ya, ini anggaran masjid kita kurang lebih 6 miliar ya. Alhamdulillah permanen meskipun berdiri di atas lahan gambut, lahan yang rawa-rawa. Alhamdulillah kita mesti cuma konstruksinya aja yang kurang modern dilihat. Ya, masih seperti apa ya? Ya, masih seperti konstruksi masjid yang dibangun pada tahun 1980. Ya, kalau mau melihat masjid yang modern ya seperti Hasanuddin, Al-Jihad itu permainan ini enggak teratur karena dibangun pada saat tanah belum dikuasai semuanya. Jadi tambal sini tambal sana. Ya, jadi konstruksi dilihat dari luar itu kurang meyakinkan. Tapi Hasanuddin Darul Hijrah sana ya, di Pondok Putra Darul Hijrah itu bagus model masjidnya. Tapi tahu saya kita bandingkan dengan masjid-masjid pondok pesantren yang lain ya kita masih mengulang sedikit. Ya, kemudian kitab salaf. Nah, kitab salaf ini yang seperti yang dipelajari oleh Ustaz Soleh dengan Ustaz Abu Hanifah. Ya, di pesantrennya Abu Bakar Basir ya. Orang udah Jannah, tapi masih sepupu dengan Abu Bakar Basir. Enggak apa-apa, Abu Bakar Basir sebenarnya itu dianya bukan pondoknya. Ya. Jadi pondoknya tetap ada sampai sekarang. Seandainya pondoknya itu tidak sesuai dengan Pancasila, mungkin dari dulu diberedar. Tapi yang menjadi persoalan ini adalah tokohnya. Nah, apa itu kitab salaf? Ya, ada Bapak Ibu yang tahu di sini kitab salaf? Salaf. Ibu Zaki apa salaf? Ya Bu yang di belakang sana, salaf. Ya, ini mudah sekali menandai bahwa ini dari MI ya, dari kostumnya. Bagus kok pempakannya ini. Ibu dari MI di dalam belakang sana apa itu salaf? Salaf apa salaf? Salaf. Salaf. Iya. Salaf. Ustazah Suryati yang dari pondok pesantren mana Suryati? Apa salaf? Ya. Iya, Suryati. Oh, yang klasik. Kitab salaf. Seperti kitab negara kertagama gitu. Kitab salaf adalah kitab-kitab yang dikarang sebelum tahun 1000-an misalnya ya. Jadi mulai dari 1000-an itu sudah dianggap kitab salaf. Setelah 1000-an ke sini itu sudah dianggap pramodern. Nah, setelah pramodern kemudian dianggap sebagai modern. Jadi mulai dari Al-Ghazali ke bawah, karena Al-Ghazali itu akhir di penghujung 1000-an
ke sana itu masih dianggap sebagai kitab-kitab salaf atau kitab kuning. Nah setelah itu sudah di pramodern, ya karena pramodern ini kitab-kitab mengenai fikih dan sebagainya tidak terlalu dijamak lagi, lebih kepada filsafat, lebih kepada perkembangan keilmuan. Kemudian pada masa sekarang ini kitab modern. Jadi pondok pesantren itu masih mengkaji kitab-kitab yang 1.300 tahun yang lalu, 1.200 tahun yang lalu. Ya, makanya mereka mengatakan bahwa orang